sini kita akan membahas mengenai matriks. Matriks adalah bilangan-bilangan yang disusun dalam baris dan kolom. Apa sih itu baris? Apa sih itu kolom? Baris adalah suatu bilangan yang disusun secara mendatar, disebut baris. Sedangkan kolom ialah bilangan-bilangan yang disusun secara menurun, yaitu kolom. Nah, lebih jelasnya kita lihat sebagai berikut ya. Baiklah, untuk A11, A21 sampai ke bawah itu disebut kolom. Sedangkan untuk A11, A12 sampai A1N itu disebut baris. Kemudian untuk diagonal utama itu terdiri A11, A22 dan seterusnya sampai AMN. Nah, setelah kita memahami apa itu baris dan apa itu kolom, kita akan membahas mengenai jenis-jenis, sifat, dan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada matriks. Ayo kita simak lebih jauh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemennya. Yang pertama, matriks identitas seperti contoh A sama dengan 1001. Kemudian matriks 0 yang terdiri dari A sama dengan 000. Kemudian yang ketiga, matriks skalar. Contohnya seperti A sama dengan 2002. Kemudian B sama dengan 200,020,002. Kemudian yang keempat, matriks diagonal. Contohnya yaitu A sama dengan 3002, kemudian B sama dengan 100,020,003. Yang berikutnya ialah matriks segitiga atas. Adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya 0. Seperti contoh A sama dengan 2102 atau B sama dengan 123, 045, 006. Yang kemudian matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya 0. Seperti contoh A sama dengan 2012, kemudian B sama dengan 100,230,456. Kemudian matriks simetris adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya sama dengan elemen-elemen di bawah diagonal utamanya. Seperti contoh yaitu A sama dengan 2332. Selanjutnya, jenis-jenis matriks berdasarkan jumlah baris dan kolom. Yang pertama, matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Contohnya adalah A sama dengan 100. Yang kedua, baris kolom adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga adalah matriks mendatar. Matriks mendatar adalah matriks yang jumlah kolom lebih banyak dari jumlah baris. Seperti contoh berikut. Yang keempat, matriks tegak. Matriks tegak adalah matriks yang memiliki jumlah baris lebih banyak dari jumlah kolom. Seperti contoh berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjumlahan operasi pada matriks. Di sini terdapat A, B, C, D ditambah P, Q, R, S sama dengan A ditambah P, B ditambah Q, C ditambah R, D ditambah S. Contohnya yaitu di sini terdapat matriks A dan matriks B. Matriks A yaitu 1, 2, 3, 4. Sedangkan matriks B yaitu 2, 1, min 2, dan min 1. Maka matriks A ditambah matriks B yaitu 1, 2, 3, 4 ditambah 2, 1, min 2, min 1. Kita mengoperasikannya seperti ini.
1 ditambah 2 sama dengan 3, 2 ditambah 1 sama dengan 3, kemudian 3 ditambah min 2 sama dengan 1, 4 ditambah min 1 sama dengan 3. Beginilah cara menyelesaikan penjumlahan pada matriks. Kemudian kita akan membahas mengenai sifat-sifat penjumlahan matriks. Yang pertama bersifat komutatif, seperti A tambah B sama dengan B tambah A. Kedua bersifat asosiatif, seperti A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C. Yang ketiga matriks identitas, seperti A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Jadi, 0 merupakan matriks identitas dari penjumlahan. Yang keempat, matriks inverse, seperti A tambah buka kurung min A tutup kurung sama dengan buka kurung min A tutup kurung tambah A sama dengan 0. Min A merupakan matriks inverse penjumlahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengurangan pada matriks. Di sini ada rumusnya, yaitu A, B, C, D dikurang P, Q, R, S sama dengan A dikurang P, B dikurang Q, C dikurang R, dan D dikurang S. Sebagai contoh, kita lihat matriks A dan matriks B. Pertanyaannya yaitu tentukan A dikurang B dan B dikurang A. Penyelesaiannya, di sini kita mengerjakan yang A dikurang B. Kita masukkan matriks A yaitu 2 min 3 min 1 4 dikurang matriks B 4 min 1 3 min 5. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Pertama, kita kerjakan pada baris pertama, yaitu 2 dikurang dengan baris yang pertama 4. 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Kemudian selanjutnya min 3 dikurang min 1 menjadi min 3 ditambah 1, berarti min 2. Kemudian kita mengerjakan pada baris yang kedua, yaitu min 1 dikurang 3, yaitu min 4. Kemudian kita mengerjakan 4 dikurang min 5. 4 dikurang min 5 artinya 4 ditambah 5, yaitu 9. Inilah hasil dari A dikurang B, yaitu min 2, min 4, 9. Kemudian kita mengerjakan dari B dikurang A. Kita masukkan matriks B, kemudian dikurang dengan matriks A. Sama dengan 4 dikurang 2, 2. Kemudian min 1 dikurang min 3 menjadi min 1 ditambah 3, yaitu 2. Kemudian 3 dikurang min 1, yaitu artinya 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian min 5 dikurang 4 sama dengan min 9. Maka hasil dari A dikurang B dengan B dikurang A berbeda. Simak sifat-sifat pengurangan matriks sebagai berikut. Kemudian sifat pengurangan matriks itu ialah yang pertama, tidak komutatif. Karena A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Yang kedua, asosiatif, yaitu A dikurang buka kurung B kurang C tutup kurung sama dengan buka kurung A
dikurang B tutup kurung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkalian matriks. Perkalian matriks berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan matriks. Pada perkalian matriks kita harus mengkalikan baris dan kolom, yaitu di sini ada baris yang pertama dan kolom yang pertama. Kita harus mengalihkan baris dikali kolom. Sebagai memperjelasnya, di sini saya telah memberikan yaitu A dikali B, yaitu matriks A, B, C, D, sedangkan matriks B, P, R, T, Q, S, U. Di sini kita akan membahas bahwa baris dikali kolom. A dikali P ditambah B dikali Q. Kemudian baris pertama dikali kolom kedua, yaitu A dikali R ditambah B dikali S. Kemudian baris pertama dikali kolom ketiga, yaitu A dikali T ditambah B dikali U. Kemudian kita masuk baris kedua dikali kolom pertama, yaitu C dikali P ditambah D dikali Q. Kemudian C dikali R ditambah D dikali S. Kemudian C dikali T ditambah D dikali U. Sampai sini telah paham? Baiklah, untuk memperjelasnya lagi kita mengerjakan contohnya. Yang pertama, contohnya di sini terdapat matriks A dan matriks B. Matriks A yaitu 3, 2, 1, 4 dan matriks B 5, 6. Tentukan A dikali B. Penyelesaiannya yaitu A dikali B sama dengan 3, 2, 1, 4 dikali 5, 6. Cara menyelesaikan, saya bilang bahwa baris pertama dikali kolom, yaitu 3 dikali 5 ditambah 2 dikali 6 Kemudian kita masuk baris kedua. Baris kedua yaitu 1 dikali 5 ditambah 4 dikali 6 Kemudian setelah ini kita mengerjakan yaitu 3 dikali 5 yaitu 15 ditambah 2 dikali 6 sama dengan 12. Kemudian untuk baris keduanya kita masukkan 1 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 4 dikali 6 sama dengan 24. Setelah selesai ini kita jumlahkan 15 ditambah 12 yaitu 27. 5 ditambah 24 sama dengan 29. Selesai. Beginilah cara mengerjakan perkalian pada matriks. Kemudian sifat-sifat perkalian matriks. Yang pertama, tidak komutatif karena A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Kemudian asosiatif, yaitu buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Yang ketiga, distributif kiri, yaitu A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian distributif kanan, yaitu buka kurung B ditambah C tutup kurung dikali A sama dengan B dikali A tambah C dikali A. Kemudian yang keempat, identitas, yaitu identitas dikali A sama dengan A dikali identitas sama dengan A. Identitas dari perkalian matriks ialah 1. Itulah penjelasan mengenai matriks yang kita pelajari. Apabila ada kesalahan dalam ucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.